Anda Lampu Online, mohon like, comment, and subscribe Lampu Online. Baik Romo, selamat malam. Selamat malam, masih. Kali ini kita akan berbicara soal new normal. Ya. Romo, boleh saya tanya, new normal sudah diberlakukan di gereja. Ya. Bagaimana minggu yang lalu kita sudah mulai menerapkan? Bagaimana dengan gereja-gereja kita yang berada di Labuan Bajo? Baik, terima kasih ya. Tentu pertama kita bersyukur bahwa kita masuk pada satu masa baru di dalam pandemi ini yang disebut new normal, dan tentu new normal ini tidak sekadar dalam artian kembali kepada situasi yang normal, tetapi bahwa ada unsur-unsur baru, ya, ada hal-hal yang baru yang masuk dalam tata cara kehidupan kita pada umumnya, dan juga secara khusus di dalam gereja. Nah, minggu yang lalu kita sudah mulai dengan melaksanakan liturgi di gereja-gereja, perayaan misa dengan standar protokol kesehatan yang secara teknis, secara khusus diberlakukan di dalam gereja, selain yang ditentukan secara umum menurut standar WHO dan juga protap kesehatan secara nasional, tapi juga secara khusus di dalam gereja kita sudah memiliki protap yang sangat detail, sangat spesifik untuk tata laksana peribadatan khususnya misa di dalam gereja. Dan sejauh pantauan kami, ya, protap ini sudah dijalankan dengan sangat baik, secara umum sudah sangat baik. Antara lain umat datang dengan membawa maskernya masing-masing, mereka mencuci tangan sebelum masuk ke dalam tempat ibadat, lalu juga kemudian di dalam gereja, panitia di gereja sudah mengatur jarak tempat duduk dengan sudah sangat bagus. Lalu kemudian tidak ada sentuhan atau ritus-ritus yang memungkinkan umat di antara umat atau juga dengan pastor saling bersentuhan dan semuanya. Dan kami melihat bahwa umat itu sangat tertib mengikuti protap itu. Karena itu tentu kita berterima kasih karena ini semua juga terjadi berkat bantuan dari juga banyak pihak, antara lain pemerintah, ya, kemudian aparat, dan juga dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan yang membantu memfasilitasi peralatan medik, khususnya alat pengukur suhu, dan tim medis yang juga sudah siap di gereja-gereja di tempat di mana umat Katolik merayakan Ekaristi. Nah, itu yang kita lihat pada minggu kemarin. Jadi dari awal sampai akhir di luar gereja, di dalam gereja, dan sampai pulang itu umat mengikuti protap dengan sangat tertib. Karena itu tentu berterima kasih juga kepada panitia gereja, kepada umat yang setia dan juga tertib mengikuti aturan protap di dalam gereja. Baik. Tentu tidak semua umat juga mengerti soal new normal. Ya. Jadi banyak umat juga yang berpikir bahwa new normal itu adalah suatu kebiasaan yang seperti biasanya. Jadi kita kembali normal tanpa memperhatikan hal-hal lainnya. Tetapi sejauh ini di gereja kita karena sudah berkampanye, seperti apa selama ini Romo mengkampanyekan soal new normal ke umat khususnya di Labuan Bajo? Terima kasih ya. New normal itu kalau boleh dalam bahasa saya itu selama ini saya kampanyekan, new normal itu bukan normal seperti yang dulu, bukan. Jadi new normal berarti ini satu abnormalitas baru untuk konteks kita. Jadi sesuatu yang kita rasa tidak normal, tapi mau tidak mau kita harus beraktivitas kembali karena kita ingin menghidupkan kembali perekonomian kita. Kita tidak ingin bahwa masyarakat itu sudah mengalami pandemi secara kesehatan, tapi juga pandemi secara ekonomi atau banyak sektor yang lain. Makanya pemerintah secara nasional menggagaskan kembali untuk menghidupkan kembali sektor-sektor produktif
khususnya berkaitan dengan kehidupan ekonomi supaya masyarakat bisa hidup gitu. Tetapi bahwa new normal tidak berarti kembali seperti aktivitas-aktivitas yang dulu lagi. Tetap ada pembatasan-pembatasan, tetap ada protokol. Minimal itu protokol yang ada dalam setiap aktivitas itu, apapun bentuknya. Dan new normal bukan berarti euforia untuk kembali lagi ke seperti yang dulu atau situasi yang biasa seperti dulu tanpa ada protap kesehatan dan seterusnya. New normal ya aktivitas seperti biasa, tetapi dengan standar protap dan tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu. Lalu bagaimana dengan pelayanan yang lain, Bro? Seperti sakramen-sakramen Ya. lain, seperti pernikahan Oke. dan sakramen minyak suci, mungkin lalu mendoakan jika ada yang meninggal, umat yang meninggal, seperti apa? Ya, kita sudah mendapat instruksi pastoral dari Bapak Uskup. Jadi semua sakramen juga dilayani seperti biasa, tetapi ada protapnya begitu. Ada protapnya. Protap itu sudah dikeluarkan dalam instruksi itu. Jadi apapun bentuk pelayanan sakramen di dalam gereja pada masa pandemi ini harus mengikuti protap yang sudah disediakan. Nah, itu kita berusaha supaya menghindari terjadinya transmisi di dalam ritus-ritus gereja ini, seperti juga terjadi di beberapa negara yang lain. Jadi bahwa tadi saya baru melayani sakramen minyak suci dan kita telusuri pasiennya, ya, apakah pasiennya punya gejala COVID meski dirawat di rumah dan seterusnya. Ternyata ya, pasiennya ada sakit sudah cukup lama dengan sakit yang tidak ada hubungannya dengan gejala klinis COVID lah seperti itu. Nah, kita layani seperti biasa, tetapi bahwa ada protapnya. Ya, antara lain saya yang melayani wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah melayani pasien dan seterusnya. Artinya bahwa hal-hal semacam ini kan mesti menjadi sebuah habitus baru, mesti menjadi sebuah kebiasaan baru, budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pikir ini yang new-nya, normal kembali, tapi ada unsur-unsur baru yang harus disertakan dan menjadi protap dari tata laksana peribadatan kita atau pelayanan sakramen, termasuk juga dalam berbagai sektor pelayanan kehidupan manusia. Saya pikir. Apakah sejauh ini sarana prasarana di gereja untuk menunjang protap kesehatan, protokol kesehatan seperti persediaan tempat mencuci tangan, hand sanitizer, masker, apakah sudah mumpuni atau sudah cukup untuk gereja kita di Labuan Bajo? Ya, memang untuk konteks Labuan Bajo, saya pikir ini tidak terlalu mengalami kesulitan karena ya ada banyak tempat pusat perbelanjaan yang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti itu. Juga kita misalnya di gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, ya, beberapa hari sebelum pelaksanaan misa itu kita sudah buat instalasi air mengalir, begitu ada beberapa keran yang kita sediakan dengan juga sabun antibakterial yang juga disediakan. Cuma ada beberapa fasilitas yang lain yang masih menjadi kekurangan kita, ya antara lain termogan alat pengukur suhu gitu, itu masih langka begitu. Itu yang kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sehingga itu bisa difasilitasi baik peralatannya tapi juga tenaga medisnya begitu, dan ini harapannya tetap akan menjadi kerjasama. Saya pikir itulah new normal ini, ya semua pihak, semua sektor, semua elemen itu bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan, meskipun kegiatannya sangat sektoral ya, di gereja, tapi pemerintah, elemen-elemen yang lain punya tanggung jawab untuk ikut terlibat. Makanya ada gugus tugas dalam sebuah kabupaten atau provinsi, ada gugus tugas COVID. Nah itu tugas-tugas mereka itu memantau pelaksanaan sampai ke sektor terkecil sekalipun, itu menjadi tanggung jawab gugus tugas untuk melakukan pemantauan. Termasuk juga memfasilitasi
kekurangan sarana pendukung pelaksanaan new normal antara lain di gereja. Tapi sejauh ini misalnya umat yang menggunakan masker, kami pantau hampir semua umat yang hadir kemarin itu mereka memakai masker dan mereka sangat tertib selama peribadatan dari awal sampai akhir misa itu mereka memakai masker. Oke, baik Romo sebagai Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Kepikepan Labuan Bajo, ada himbauan, tentu pasti akan terus berkampanye ke depannya terkait new normal ini. Apa yang ingin Romo sampaikan ke umat Romo di Kepikepan Labuan Bajo? Baik, ya betul. Kami dari gugus tugas Tanggap COVID Kepikepan Labuan Bajo ini pertama sekali menghimbau kepada masyarakat, umat, khususnya umat Katolik, supaya mari kita memulai beraktivitas kembali dalam berbagai sektor kehidupan kita, tetapi dengan protap kesehatan yang harus terus menjadi perhatian, tetapi juga sekaligus habitus atau budaya baru dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, bahwa pandemik ini jadikan sebagai satu kesempatan untuk kita mulai hidup sedikit lebih tertib, sadar tentang kesehatan, sadar akan kebersihan baik diri maupun juga lingkungan, rumah dan sekitar kita. Tapi juga pandemik ini mau mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap hidup. Ketika saya bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, maka saya juga ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Lalu mungkin yang terakhir, bahwa orang-orang tua diharapkan menjadi guru yang bisa memberikan teladan kepada anak-anak, karena tidak mudah membiasakan hal-hal yang baru untuk menjadi habit, menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan. Itu butuh proses, butuh tahapan, tapi juga butuh orang yang bisa mengawasi. Dan saya pikir di situ peran orang tua untuk coba mengawasi unit-unit terkecil kehidupan kita mulai dalam keluarga. Dan mungkin yang paling terakhir, bahwa new normal ini kesempatan kita menjalankan kembali aktivitas kita, tetapi dengan protap yang baru dan tidak menjadi euforia. Kita kembali seperti yang dulu tanpa protap, itu euforia. Jadi ini satu pelajaran baru untuk kita, bahwa setiap bentuk pekerjaan atau aktivitas apapun yang melibatkan banyak orang ada protap kesehatan, ada disiplin yang perlu kita taati bersama. Mulai dari dalam keluarga kita, membudayakan hal yang baru itu, membiasakan anak mencuci tangan, membiasakan menggunakan masker ketika keluar rumah dan seterusnya. Hal-hal ini perlu diedukasi dalam keluarga kita. Itu menjadi harapan kami dari Posko Kepikepan. Dan tentu sebagai orang Kristiani, harapannya bahwa Posko ini sebagai pemantik, seperti yang selalu kami katakan, untuk kita membangun semangat solidaritas untuk saling menolong satu sama lain dalam kehidupan. Saya pikir nilai-nilai Injil itu masuk di situ, supaya orang-orang Kristiani secara khusus punya kepekaan sosial, tanggung jawab sosial di masa pandemi. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, Romo Silvi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami malam ini. Kita akan bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.